Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyat. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kelapangan dan kesempatan sehingga kita bisa meneruskan kajian kita pada pagi hari ini dalam kitab Bahjatun Nazar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kemarin kita sudah membahas sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun dari beberapa segi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Selanjutnya muallif mengatakan, fahuwal qadimu wa ma siwahu hadis wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Hanya Allah Ta'ala lah yang al-qadim, yang maha dahulu, ada tanpa permulaan. Wa ma siwahu hadithun, dan selainnya adalah hadis, baru, ada setelah ketiadaan. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Dialah pencipta, dialah yang menciptakan, mewujudkan dari tiada menjadi ada. Wa ma siwahu makhluk, adapun selainnya itu dinamakan makhluk. Manusia, jin, malaikat, hewan, ini semua makhluk. Arah, tempat, ini semuanya makhluk, karena selain Allah adalah al-makhluk. Yajibu li'atiqadu anna Allah wahdahu al-qadim. Wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-qadim, hanya Allah taala lah yang bersifat al-qadim, yang maha dahulu. Alladzi labtida'a liwujudihi, yang tidak ada permulaan akan adanya. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak didahului dengan ketiadaan. Wa anna kullama siwahu hadithun, dan bahwasanya semuanya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah baru, dinamakan hadis. Fa kullu haditsin dakhala fil wujudi, setiap hadis, setiap sesuatu yang baru, dakhala fil wujud, yang muncul kepada keberadaan. Dulunya tidak ada, kemudian setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Inilah maksud dari dakhala fil wujudi. Minal a'yani wal a'mal, baik itu dari a'yan, al-a'yanu jam'u 'ain, benda, kullu ma lahu hajmun, setiap sesuatu yang memiliki ukuran bentuk. Wal a'mal, begitu juga semua perbuatan. Minaz dzarrati ilal 'arsy, mulai dari benda yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang, yaitu az-dzarrah. Az-dzarrah itu adalah al-haba. Al-haba itu apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-haba itu adalah sesuatu yang muncul, yang terlihat ketika sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui lubang ventilasi. Jadi ketika ada sinar matahari masuk ke dalam ruangan, di situ kelihatan seperti debu yang berterbangan, itu namanya az-dzarrah. Itu adalah benda yang terkecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ilal arsy, mulai dari benda yang terkecil tersebut sampai al-arsh, akbaru makhluqatillah,
makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli harakatin lil ibadi, dan setiap haroka, gerakan yang dilakukan oleh setiap hamba, wa sukunin, dan diamnya, wan nawaya wal khawatir, niat-niat, keinginan kuat, wal khawatir, dan lintasan-lintasan hati, huwa bi khalqillah, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakannya. Lam yakhluqhu ahadun siwallah, tidak ada sesuatu pun yang menciptakan hal itu semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, hanya Allah ta'ala lah yang menciptakan itu semua. La tabi'atun wala illah, bukanlah tabiat, bukanlah illat. Tabiat itu seperti api, tabiatnya itu membakar. Jadi bukan membakar itu yang menciptakan. Wala illah, begitu juga illah. Illah itu seperti bergeraknya cincin itu akibat gerakan dari tangan, bukan seperti itu. Makanya tidak dikatakan Allah itu illah. La yajuzu, tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu illah. Bal dukhuluhu fil wujudi bimasyiatillahi wa qudratihi bitaqdirihi wa ilmihi al-azali. Tetapi munculnya hal itu semua, hal-hal yang tersebut tadi, ke dalam keberadaan, dari tidak ada menjadi ada, bimasyiatillahi, itu semuanya karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi bitaqdirihi, dan atas kekuasaan Allah Ta'ala, atas takdir Allah Ta'ala, atas kehendaknya, wa ilmihil azali, dan atas sepengetahuan Allah Ta'ala. Al-azali, yang azali, yang ada tanpa permulaan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala lah pencipta segala sesuatu. Syai', kalau dalam bahasa Arab, syai' nakiroh, isim nakiroh yang bermakna umum. Nah, kul ini bermakna syumul, semua. Jadi ketika ada nakiroh kemudian ada kul, berarti menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nasafi, al-Imam an-Nasafi, beliau mengatakan, fa idza daraba insanun zujajan bihajarin fakasarahu fad-darbu wal kasru wal inkisaru bi khalqillahi ta'ala. Ketika seseorang memecahkan jendela, memecahkan kaca dengan batu, kemudian sehingga dia memecahkannya, maka pukulan dia, perbuatan dia untuk memecahkan kaca tersebut, begitu juga hasil dari perbuatannya, yaitu pecahnya kaca, jadi kaca menjadi pecah, semuanya itu adalah bi khalqillahi ta'ala, semuanya Allah Ta'ala lah yang menciptakannya. Falaisa lil abdi illal kasab. Adapun hamba itu hanyalah berkasab saja. Maksudnya apa? Kasab itu ketika seorang hamba mengarahkan tujuannya untuk melakukan sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah ini ketika dikhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaita wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa ma ramaita ay wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa ma ramaita ya Muhammad khalqan idh ramaita kasban walakinallaha rama ay khalqan. Maksudnya, wa ma ramaita, tidaklah engkau wahai Muhammad yang melempar, idh ramaita, ketika engkau melakukan lemparan, walakinallaha rama, tetapi Allah Ta'ala lah yang menciptakan lemparan itu. Jadi dalam ayat ini wa ma ramaita menafikan
melempar, menafikan pekerjaan kepada Rasulullah. Idz ramaita, kemudian disebutkan tapi engkau yang melakukan pelemparan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi maksud dari potongan awal dari ayat tersebut, wa ma ramaita, tidaklah engkau wahai Muhammad yang menciptakan perbuatan itu. Idz ramaita, tapi engkau hanyalah melakukan kasab saja, melakukannya saja. Walakinnallaha rama, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakannya. Jadi yang menciptakan, yang memunculkan dari tiada menjadi ada itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba itu melakukan kasab namanya. Dia yang melakukan, dia yang mengarahkan keinginannya, tujuannya untuk melakukan sesuatu hal. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah ketahui dengan ilmunya yang azali. Baik. Selanjutnya muallif rahimahullah menjelaskan sifatil kalam lillahi ta'ala, tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sifat-sifat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala baik zat maupun sifatnya itu azali, ada tanpa permulaan, abadi, dan ada tanpa penghabisan. Begitu juga sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, wa yatakallamu la ka kalamina, wa yatakallamu la ka kalamina. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, bersifat kalam, tapi tidaklah seperti kalam kita. Kalau kita, ketika kita katakan ana atakallam, huwa mutakallim, fulan mutakallim, itu maksudnya ya berbicara, ngomong, bicara dengan suara, dengan bahasa, dengan huruf. Tetapi ketika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun, disifati dengan sifat kalam, itu bukan berarti Allah ta'ala berbicara seperti manusia. Hasya, tidak seperti itu. Makanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menegaskan wa yatakallamu la ka kalamina. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkalam, tapi tidak seperti kalam kita. Nahnu natakallamu bil alati, kita berkalam dengan alat bantu, minal makhariji, dengan alat-alat makharij, dengan tempat-tempat keluarnya huruf, seperti lisan, dua bibir, itu minal makharij wal huruf, ada hurufnya ketika kita ngomong, ketika kita bicara, ketika kita berkalam, ada hurufnya. Wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun, mempunyai sifat kalam, tapi kalamnya Allah bila alatin, tanpa membutuhkan alat, berupa lisan, berupa mulut, berupa anak lidah, wala harf, begitu juga bukan huruf. Fallahu ta'ala mutakallimun bikalamin la yushbihu kalamana. Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallim, dikatakan Allah ta'ala bersifat kalam, tetapi kalam Allah tidak sama dengan kalam kita. Laisa li kalamihi ibtida'un wa laisa lahu intiha. Tidaklah bagi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu awalan dan akhiran. Kalau kita ketika ngomong misalkan bismillah, bismi, ya, diawali dengan ba, diakhiri dengan mim, ada awalan dan akhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala kalamnya tidak seperti itu. La yatra'u alaihi sukutun aw taqattu'un, tidak ada berhenti, diam, ataupun terputus-putus. Beda dengan kita, kalau kita ngomong kan ada diamnya, ada terpotong-potongnya. Li'annahu laisa harfan wala sautan, karena kalam Allah bukanlah huruf, bukan suara. Wa innama huwa sifatun lahu ta'ala la yushbihu kalamal makhluqin, tapi itu adalah sifat bagi Allah ta'ala yang tidak menyerupai kalamnya
makhluk. Maka dari itu tidak bisa dibayangkan bagaimana. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Itsbatu sifatil kalami lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun, disifati dengan sifat kalam, itu bukan rekayasa, bukan akal-akalan dari kita, tapi disebutkan, dijelaskan, dituturkan dalam Al-Quran. Apa itu? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Kenapa? Kalau dalam segi bahasa kita perhatikan, wa kallama ini fi'il, kallama fi'il, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini masdar, bentuk masdar dari kallama. Kalau yang sudah belajar shorof bisa tahu kallama yukallimu taklima. Nah, dalam ulama bahasa mengatakan ketika fi'il ditakkidkan, dikuatkan dengan masdarnya, ini menunjukkan haqiqah. Kallamallahu Musa taklima, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kalamnya kepada Nabi Musa. Benar-benar Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan suara, bukan huruf. Jadi belajar bahasa itu juga penting untuk memantapkan pemahaman kita, untuk sebagai sarana kita untuk benar-benar faham Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam. Jadi maka dari itu bagi pemirsa-pemirsa, teman-teman, adik-adik yang pengen lebih fokus, lebih mendalami ilmu agama, ilmu bahasa, silahkan bergabung dengan Pondok Pesantren Syahamah. Insyaallah Anda akan memperoleh banyak manfaat di dalamnya. Salah satunya seperti ini. Dengan ilmu bahasa, seseorang akan bisa lebih memahami tentang akidah, tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak orang dikarenakan qalil ba'ah, dia sangat sedikit sekali pengetahuan tentang bahasa ataupun tidak mengetahui tentang bahasa, akhirnya apa? Salah faham dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan teks-teks ulama, karena sedikitnya pengetahuan dia tentang bahasa. Dari uraian yang sudah kita jelaskan, begitu juga uraian-uraian yang sebelumnya kita tuturkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita ulang-ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, zatnya tidak sama dengan zatnya makhluk, sifat kalamnya, mendengarnya, melihatnya tidak sama dengan makhluk. Maka dari itu muallif menyebutkan li'annahu subhanahu mubayyinun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama li jami'al makhluqin, tidak sama dengan semua makhluknya, baik dari segi zatnya ataupun sifatnya ataupun af'alnya, baik dari segi zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk, af'alnya Allah tidak sama dengan af'alnya makhluk. Kalau zat kita, ini tubuh kita, ada bagian-bagiannya, ada panjang, lebar, ukurannya, tapi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Zatuhu la yushbihu zawatil makhluqat. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Ketika dikatakan zatullah ay haqiqatullah, ketika dikatakan zatnya Allah, yani hakikatnya Allah, allati la tushbihul haqaiq, ya, hakikatnya Allah yang tidak
yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan kita sebagai makhluk tidak bisa mengetahui hakikatnya Allah. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak bisa seseorang pun mengetahui hakikatnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu kita hanya diperintahkan untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dengan disifati dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Bukan kita diperintah oleh Allah taala untuk mengetahui hakikatnya, karena yang mengetahui hakikatnya Allah hanya Allah saja. As-sifati, sifatnya Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Mungkin ada ittifaq fil lafzi. Dari segi lafaz mungkin sama, tapi dari segi makna beda. Ittifaqun fil lafzi. Misalkan Allah Ta'ala Sami', Allah Ta'ala Alim, Allah Ta'ala Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala Alimun, Maha mengetahui. Fulan alim. Tapi dari segi lafaz ittifaq, ada ittifaq, tapi dari segi makna tidak sama. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Wal af'al, af'alnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan af'alnya makhluk. Fi'lullah, ketika dikatakan fi'lullah ay khalquhu, Allah taala menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu namanya fi'l, af'al, termasuk af'al. Kalau kita, fi'l kita itu artinya pekerjaan kita, pekerjaan yang butuh untuk terjun langsung, yahtaju ilal mubasyarah, perlu untuk terjun langsung untuk melakukan perbuatan itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, semuanya azaliyun abadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil matsalul a'la, walillah al-matsalul a'la, bagi Allah adalah sifat yang tidak menyerupai sifat selainnya. Jadi sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat selainnya. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari rahimahumallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, fi'luhu ta'ala sifatun lahu fil azal wal maf'ulu hadis. Fi'ilnya Allah itu azali, adapun maf'ul makhluk itu hadis. Kita yang namanya maf'ul makhluk ini hadis, adapun fi'ilnya Allah ay khalquhu itu azali, tapi maf'ul makhluk itu hadis. Sebagai penutup majelis kita pada pagi hari ini, perlu diketahui bahwasanya kalamullah kadang dimutlakan untuk sifat, kadang dimutlakan untuk yutlaqu ala al-lafzil munazzal. Kadang yang dimaksud dengan kalamullah adalah sifat kalam Allah, ada kalanya yang dimaksud dengan kalamullah itu adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabinya, seperti Al-Quran. Maka dari itu ketika dikatakan kalamullah dengan makna sifat, dengan makna sifat kalam, maka itu bukanlah bahasa, suara dan huruf, yaitu azali abadi. Akan tetapi kalau dikatakan kalamullah yang dimaksud adalah al-lafzul munazzal, mushaf Al-Quran yang kita baca, itu adalah ibaratun an kalamiz zati, itu adalah hal yang, sesuatu yang menunjukkan kepada sifat kalam Allah yang azali, yang abadi, yang bukan suara, bukan bahasa, dan bukan huruf. Contoh untuk lebih memahamkan, ketika kita misalkan menulis di papan tulis api, apakah tulisan itu yang bisa membakar? Apakah tulisan itu yang biasanya yang kita buat untuk masak? Bukan. Tetapi tulisan itu menunjukkan kepada sesuatu yang bisa membakar, sesuatu yang biasanya kita gunakan untuk masak. Contoh lain,
ketika kita menulis Allah lafzul jalalah, apakah tulisan itu alif lam lam ha itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha suci, yang maha pengasih, maha pemurah? Bukan. Tapi tulisan itu adalah menunjukkan adanya Tuhan yang ada, yang tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga Al-Quran, mushaf yang kita baca, ini menunjukkan kepada sifat kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan bahasa, dan bukan suara. Meskipun dalam Al-Quran mushaf yang kita baca itu bahasa Arab, ada hurufnya, kalau dibaca ada suaranya, tapi bukan itu sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dipahami benar-benar, harus dihayati benar-benar, jangan sampai keliru, karena kekeliruan dalam akidah ini sangat bahaya sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan menunjukkan kita jalan kebenaran, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.